Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman semua yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan insya Allah tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Aziz Bahtiar Siddiq dengan NIM 205231002. Yang kedua ada Rizka Avalia Nur Azizah dengan NIM 205231007. Yang ketiga ada Dela Hanifah Saputri dengan NIM 205231029. Dan yang keempat ada Iin Nur Afifah dengan NIM 205231038. Dan yang terakhir yang kelima ada Nita Fitria Susilawati dengan NIM 205231040. Dan kali ini kita akan memberikan tutorial menjalankan aplikasi sistem keuangan syariah atau yang sering disebut Sikesha. Untuk itu langsung saja ke tutorialnya. Kita akan membahas 4 menu yang ada di aplikasi sistem keuangan syariah. Yang pertama ada menu manager. Yang kedua ada menu customer service atau CS, dan yang ketiga ada menu teller atau kasir, dan yang keempat yang terakhir yaitu menu accounting. Sebelum kita membahas satu persatu, kita harus login atau masuk ke aplikasi Sikesha-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita klik 2 kali atau double klik pada icon Sikesha yang ini. Kemudian setelah terbuka maka kita diharuskan untuk mengisi user dan password. Untuk usernya kita masukkan admin 1, kemudian passwordnya juga kita masukkan admin 1. Setelah itu positionnya kita pilih localhost. Setelah itu login, kita klik login. Nah, kita akan membahas menu yang pertama yaitu menu manager atau manajemen. Di menu manajemen ini sendiri terdapat menu-menu lagi, yaitu yang pertama opening system, display, perkiraan sampai SHU. Di menu manager ini kita akan memberikan tutorial, yaitu yang pertama awal hari sebelum transaksi. Dengan cara kita klik menu manajemen, kemudian pilih opening system. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian pastikan tanggal, bulan, dan tahun sudah sesuai dengan hari di mana kalian akan melakukan opening system atau awal hari. Setelah itu klik opening. Opening system telah berhasil. Setelah itu klik OK. Jika opening system sudah berhasil untuk awal hari, maka aplikasi siap digunakan untuk input dan transaksi di hari tersebut. Yang berikutnya kita akan membahas menu backup data. Kita klik menu backup. Setelah itu pilih backup data. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya isikan nama file. Contohnya tanggal, bulan, tahun di hari tersebut. Lalu tentukan drive penampungan. Pada bagian drive penampungan kalian bisa rubah atau otomatis kita pilih di F. Setelah itu kita klik backup. Setelah muncul seperti ini, klik OK. Jadi fungsi backup data ini adalah untuk memeriksa laporan keuangan atau memastikan sistem dalam kondisi yang sama dengan kondisi akhir hari kemarin. Dengan kata lain, kita menyimpan semua transaksi yang dilakukan di hari di mana kita melakukan opening system. Seperti yang saya katakan di awal tadi, backup data berfungsi memeriksa laporan atau memastikan sistem dalam kondisi yang sama dengan kondisi di akhir hari kemarin. Caranya dengan klik menu accounting. Selanjutnya klik menu display, pilih menu mutasi perkiraan. Maka jika kalian setelah melakukan transaksi di hari tersebut,
maka akan muncul buku besar. Pastikan nilai-nilai yang ada di mutasi buku besar sama dengan nilai-nilai yang ada di printout akhir di hari sebelumnya. Langkah terakhir sebelum akhir hari adalah memastikan neraca stafel dalam keadaan balance. Caranya dengan klik menu accounting, setelah itu klik display, klik atau pilih mutasi perkiraan. Di sini pastikan neraca stafel dalam keadaan balance jika kalian sudah melakukan transaksi-transaksi di hari tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan akhir hari atau setelah transaksi selesai. Di akhir hari ini kita diharuskan untuk memeriksa dan mengecek setelah akhir hari di mana semua transaksi hari tersebut telah diinput, maka tahap selanjutnya adalah tutup hari. Sebelum tutup hari dilakukan periksa dan pastikan hal-hal seperti yang pertama neraca stafel untuk memastikan bahwa cash box teller atau kasir sudah bernilai 0 atau sudah disetorkan ke brankas atau kas besar. Yang kedua rincian aktiva untuk memastikan bahwa semua rekening antar bagian sudah bernilai 0 atau semua transaksi antar bagian sudah diposting. Yang ketiga rincian pasiva untuk memastikan bahwa total rincian aktiva dan total rincian pasiva sama atau balance. Yang terakhir, nilai yang ada di rekapitulasi rekening sama dengan nominal yang ada di rincian aktiva maupun pasiva. Setelah semua dicek, maka berikutnya kita harus membackup data. Proses backup data ini tentu saja mengamankan data transaksi pada hari yang bersangkutan supaya aman sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan cara klik backup pada menu utama, setelah itu pilih backup data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian isikan namanya dengan tanggal, bulan, tahun di hari tersebut, dan drive penampungannya kita isikan F atau tersimpan di memori komputer di F. Jika sudah, klik backup. Berikutnya kalian bisa langsung closing sistem dengan menutup semua aplikasi dan keluar dari sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas mengenai modul manajemen. Tabel manajemen atau modul manajemen adalah fasilitas yang diberikan oleh sistem untuk melakukan pengaturan atau setting pada software untuk parameter-parameter yang dibutuhkan dalam software seperti parameter pada produk, baik produk tabungan, deposito maupun pembiayaan, serta parameter pada GL atau perkiraan akuntansi dan parameter lainnya. Cara membuka atau mengaktifkan fasilitas tabel parameter manajemen cukup mudah. Dengan cara klik manajemen pada menu utama, maka akan terbuka banyak menu dari mulai opening system, display konsolidasi, perkiraan, produk simpanan, sampai SHU. Parameter produk yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tabel produk simpanan. Tabel produk simpanan tabungan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik tabel produk simpanan tabungan pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah menambah, merubah, dan menghapus parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik save. Tabel produk yang berikutnya yaitu tabel produk simpanan deposito. Tabel produk simpanan deposito ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk deposito. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik tabel produk simpanan berjangka pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, berikutnya adalah kalian dapat melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik save. Selanjutnya tabel produk pembiayaan.
Tabel produk pembiayaan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk pembiayaan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik tabel produk pembiayaan pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka yang kalian lakukan adalah menambah, merubah, dan menghapus parameter yang sesuai dengan yang kalian inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik save atau simpan. Berikutnya saya akan membahas mengenai parameter GL dan lainnya. Pertama ada perkiraan, ada di menu manajemen. Tabel general perkiraan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan GL atau nomor perkiraan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik perkiraan pada menu manajemen hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, berikutnya kalian melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan parameter yang kalian inginkan dan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik save atau simpan. Yang kedua ada tabel marketing. Tabel marketing ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan petugas yang menjabat sebagai akun officer. Cara pengaktifannya adalah dengan mengklik tabel marketing pada menu tabel produk parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, berikutnya kalian dapat melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan parameter-parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik simpan. Setelah itu tabel koneksi neraca. Tabel penampungan atau koneksi neraca berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan GL penampungan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengklik tabel koneksi neraca pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, berikutnya maka kalian dapat melakukan penambahan, perubahan, penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Yang keempat ada tabel wilayah pasar. Tabel wilayah pasar berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan wilayah pemasaran lembaga yang bersangkutan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik tabel wilayah pasar pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka berikutnya kalian dapat melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik OK atau simpan. Berikutnya komponen pembagi penghitung Basil. Tabel komponen pembagi atau aktiva produktif atau Basil simpanan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan komponen pembagi dalam perhitungan Basil simpanan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik tabel komponen pembagi atau aktiva produktif atau Basil simpanan pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka berikutnya kalian dapat melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan parameter yang kalian inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik save atau selanjutnya komponen pendapatan atau Basil simpanan. Tabel komponen pendapatan atau Basil simpanan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan komponen pendapatan yang akan dibagikan sebagai Basil simpanan. Cara pengaktifannya adalah dengan mengeklik tabel komponen pendapatan atau Basil simpanan pada menu tabel produk dan parameter hingga tampil seperti di layar. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka berikutnya kalian dapat melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan parameter yang kalian inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai modul otorisasi. Otorisasi ini sendiri merupakan fasilitas yang diberikan untuk melakukan validasi
atau membuka dan menutup proteksi terhadap data maupun proses tertentu, sehingga fungsi kontrol dapat berjalan. Karena data tidak dapat dirubah atau dihapus atau proses tidak dapat berjalan apabila tidak dilakukan otorisasi pada data yang akan dirubah atau dihapus atau otorisasi pada proses yang akan dilakukan. Fasilitas otorisasi ini terdapat pada menu utama. Cara penggunaannya adalah dengan klik manajemen pada menu utama. Setelah itu klik otorisasi, maka akan terbuka fasilitas otorisasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai otorisasi proses. Otorisasi proses merupakan proses validasi untuk menggunakan beberapa fasilitas proses yang ada di dalam sistem. Karena beberapa proses tersebut tidak akan dapat digunakan apabila tidak diotorisasi. Hal tersebut berfungsi sebagai alat kontrol agar tidak sembarangan user dapat menggunakan beberapa fasilitas tersebut. Untuk menggunakan otorisasi, kalian bisa klik otorisasi proses pada menu otorisasi. Maka sistem akan menampilkan daftar proses yang memerlukan otorisasi. Seperti yang pertama, seperti yang ada di layar. Yang pertama, transfer hasil tabungan. Yang kedua, transfer hasil deposito. Yang ketiga, tutup buku bulanan. Dan yang terakhir, tutup buku tahunan. Saya akan membahas satu persatu beberapa proses yang memerlukan otorisasi. Yang pertama ada transfer hasil tabungan ke rekening. Otorisasi proses transfer hasil tabungan ke rekening adalah proses validasi untuk mendapatkan hak akses untuk melakukan transfer hasil tabungan ke rekening. Proses transfer hasil tabungan ke rekening tidak akan dapat dilakukan apabila belum diotorisasi. Cara melakukan otorisasinya dengan cara klik transfer hasil tabungan atau checklist. Setelah itu, maka langsung saja klik authorize. Maka akan muncul otorisasi transfer hasil tabungan telah dilakukan. Klik OK. Yang kedua ada transfer hasil deposito ke rekening. Cara melakukannya dengan cara klik proses transfer hasil deposito ke rekening pada menu otorisasi proses. Setelah itu klik authorize, maka akan muncul otorisasi transfer hasil deposito telah dilakukan. Klik OK. Untuk yang selanjutnya adalah menu teller atau kasir. Pengaplikasian menu teller atau kasir dalam aplikasi sistem keuangan syariah ini meliputi beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu penarikan kas dari kas besar atau brankas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, masuk di menu kasir, lalu pencet transaksi kas besar, kemudian centang di menu transaksi penerimaan dari kas besar. Selanjutnya isi jumlah nominal yang Anda inginkan dan masukkan dalam amount. Masukkan keterangan transaksi agar lebih mudah jika terjadi kesalahan di dalam kolom keterangan. Lalu klik simpan kemudian OK. Yang kedua ada transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung. Caranya, yang pertama, masuk menu kasir, kemudian pilih transaksi tabungan. Yang dalam menu ini terdapat menu untuk setoran tunai, tarik tunai, overbooking simpanan, dan overbooking angsuran. Yang ketiga, pilih transaksi setor tunai. Selanjutnya, pilih nama nasabah yang akan melakukan transaksi di menu cari. Setelah itu, muncul daftar nama nasabah yang sudah terdaftar. Yang kelima, masukkan nilai nominal yang ditransaksikan di dalam kolom nominal. Kemudian, input keterangan transaksi di dalam transaksi. Setelah semua diinputkan, dan simpanlah transaksi tersebut dengan pencet tombol simpan. Yang ketiga, ada transaksi overbooking atau pemindah bukuan antara rekening tabungan. Adapun caranya, yang pertama, silahkan Anda masuk di menu kasir atau teller.
Yang kedua, lanjut menu transaksi tabungan, menu kotak dialog kasir atau teller. Yang ketiga, masukkan nama nasabah yang akan melakukan transaksi overbooking. Yang keempat, input nilai nominal yang akan dipindah bukukan di dalam amount dan nominal transaksi. Yang kelima, pilih nama nasabah yang akan melakukan pemindahan bukuan dalam kotak pencarian di bawah. Kemudian isikan no slip dan pada kolom nomor slip. Yang ketujuh, input keterangan transaksi di keterangan, kemudian disimpan. Yang kedelapan, apabila ingin melakukan pencetakan di dalam buku tabungan nasabah, maka klik tombol cetak buku tabungan sehingga muncul kotak dialog. Yang kesembilan, di dalam menu ini memiliki fitur untuk mencetak identitas buku hingga print transaksi yang telah diproses oleh kasir. Adapun yang keempat ada transaksi penyetoran deposito. Untuk melakukan transaksi deposito, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silahkan kalian masuk di menu kasir. Dari menu utama, kemudian pilih menu transaksi simpanan berjangka. Yang selanjutnya, pilih transaksi dan akan muncul kotak dialog transaksi simpanan berjangka. Yang ketiga, cari nama nasabah yang melakukan transaksi setoran dan nominal uang yang disetorkan di dalam nominal. Kemudian, marketing yang melakukan jemput bola atau ketika nasabah datang langsung tuliskan kantor. Lalu nomor slip disesuaikan, lalu pesan untuk memperjelas dan memberikan keterangan jika diperlukan, kemudian simpan. Dalam melakukan transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif, langkah yang pertama yaitu silahkan kalian klik menu kasir, kemudian pilih transaksi kolektif. Di dalam kotak dialog kasir, pilih menu transaksi cash. Kemudian, pilih menu transaksi kolektif. Isikan secara manual nomor rekening tiap nasabah yang melakukan setoran atau penarikan, lalu tekan enter, sehingga akan muncul nama nasabah yang bersangkutan. Kemudian, masukkan nilai nominal uang yang telah disetorkan pada kolom nominal, margin atau fee atau bagi hasil, dan cadangan resiko diisikan sesuai kebijakan KJKS BMT. Selanjutnya, masukkan kode marketing untuk melakukan transaksi jemput bola kepada nasabah yang bersangkutan. Nomor slip diisi menyesuaikan nomor urut transaksi. Langkah selanjutnya, isikan pesan transaksi jika diperlukan untuk memperjelas keterangan saat diperlukan. Kemudian tekan enter sehingga akan muncul tambahan transaksi pada kolom bagian bawah. Jika sudah dimasukkan semua transaksi kolektif yang ditarik, kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, transaksi pencairan deposito. Untuk melakukan pencairan, kalian laporkan dahulu ke accounting bahwa ada yang akan melakukan pencairan deposito. Yang kemudian accounting akan melakukan jurnal dari deposito atas nama kalian ke simpanan biasa, atas nama kalian juga. Kemudian, kasir melakukan pencairan sebagaimana melakukan transaksi penarikan simpanan biasa, bila mana simpanan biasa atas nama kalian sudah terisi dengan jurnal accounting tadi. Dalam transaksi pencairan pembiayaan, transaksi ini dilakukan setelah akad ditandatangani. Selaku kasir, bisa melakukan transaksi pencairan setelah simpanan nasabah terisi oleh jurnal pencairan oleh accounting sejumlah nilai pencairan. Pencairan dilakukan dengan cara seperti penarikan simpanan biasa. Selanjutnya, transaksi setoran angsuran pembiayaan. Untuk langkah yang pertama yaitu
kalian klik menu kasir, kemudian pilih menu transaksi angsuran. Dalam menu ini terdiri dari dua submenu, yakni angsuran tunai dan overbooking angsuran. Pilih menu transaksi angsuran tunai. Setelah itu, pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi angsuran dengan mengklik tombol cari dalam menu. Isikan jumlah pokok angsuran dalam kolom pokok. Kemudian, kolom bagi hasil atau margin atau fee diisikan menyesuaikan akad yang dipakai dalam transaksi. Untuk transaksi angsuran piutang murabahah, ijaroh, piutang yang berpendapatan ditangguhkan. Masukkan seluruh angsuran, pokok dan margin ke kolom pokok. Kemudian, masukkan sebesar nilai margin ke kolom margin atau basil. Kemudian, untuk pembiayaan musyarakah mudharabah, masukkan di kolom pokok sebesar pokok dan di kolom basil sebesar basil diterima. Selanjutnya, isikan kolom cadangan resiko yang disesuaikan dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan. Masukkan kode marketing yang melakukan penarikan terhadap nasabah yang bersangkutan. Lalu, isikan nomor slip menyesuaikan dengan nomor urut transaksi. Isikan kolom pesan dengan keterangan yang memperjelas transaksi yang dilakukan. Setelah cukup, simpan transaksi. Transaksi penerimaan pendapatan. Untuk langkah yang pertama, silakan kalian klik menu kasir. Selanjutnya, pilih menu PPOB, Payment Point Online Bank. Isikan nominal transaksi PPOB yang dilakukan, kemudian berapa pendapatan, kemudian simpan dengan klik simpan. Yang selanjutnya yaitu cetak buku tabungan. Untuk langkah yang pertama, silakan kalian klik menu kasir. Selanjutnya, pilih menu display atau print, pilih buku simpanan. Dalam menu ini terdiri dari cetak identitas buku yang digunakan untuk mencetak informasi nasabah ke dalam buku tabungan yang terdiri dari nama, nomor rekening, dan alamat nasabah. Kemudian ada menu print transaksi di mana menu tersebut digunakan untuk mencetak transaksi yang dilakukan nasabah ke dalam buku tabungan dan dicetak. Yang selanjutnya yaitu setoran akhir hari ke kas besar atau brankas. Untuk cara yang pertama, silakan kalian klik menu kasir, pilih transaksi kas besar, sehingga muncul tampilan kotak dialog seperti pada layar tersebut. Pilih transaksi setor ke kas besar, kemudian isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam nominal. Isikan nomor slip yang disesuaikan dengan nomor urut transaksi. Selanjutnya, isi keterangan transaksi di dalam keterangan untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan. Klik simpan, kemudian OK. Materi selanjutnya membahas tentang customer service. Yang pertama ada proses cara melakukan pendaftaran, edit atau menghapus data nasabah adalah: langkah pertama, pilih database pada menu utama. Kemudian, pilih menu anggota atau calon. Kemudian, klik menu tambah untuk melakukan proses pendaftaran baru, sehingga tiap kolom aktif bisa diisikan seperti contoh di bawah ini. Pada saat proses pendaftaran baru, lakukan pengisian secara lengkap, kemudian klik menu Save. Untuk melakukan perubahan atau penghapusan data nasabah, Unprotect, klik menu Rubah, kemudian rubah status otorisasi dari Protect menjadi otorisasi data nasabah terlebih dahulu. Untuk membuka proteksi terhadap data nasabah yang bersangkutan, silakan rubah seperlunya. Setelah selesai, kembalikan status otorisasi menjadi Protect lagi. Yang kedua, selanjutnya proses cara melakukan pendaftaran, merubah, menghapus rekening tabungan adalah: yang pertama, pilih data pada menu utama, kemudian klik menu simpanan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu data rekening tabungan seperti contoh layar berikut ini. Kemudian, klik menu tambah untuk melakukan proses pendaftaran rekening tabungan baru.
Pada saat proses pendaftaran rekening tabungan baru, lakukan pengisian secara lengkap dengan mengisi semua informasi yang dibutuhkan pada form yang disediakan. Untuk melakukan perubahan atau penghapusan data rekening tabungan, harus melakukan otorisasi data rekening tabungan terlebih dahulu. Untuk membuka proteksi terhadap data rekening tabungan yang bersangkutan, dan harus dipastikan bahwa saldo rekening tabungan atas nama nasabah yang bersangkutan sudah bernilai 0. Karena apabila data rekening yang bersangkutan masih terproteksi, maka data rekening tabungan tersebut tidak dapat dirubah atau dihapus. Selanjutnya, silahkan kalian klik menu tutup untuk menutup aplikasi dan kembali kepada menu sebelumnya. Yang ketiga, untuk proses pendaftaran, merubah, menghapus rekening deposito adalah: yang pertama, pilih data pada menu utama, kemudian pilih simpanan berjangka. Sistem akan menampilkan menu data rekening deposito berjangka seperti layar di bawah ini. Kemudian, kalian klik menu tambah untuk melakukan proses pendaftaran rekening deposito berjangka baru. Pada saat proses pendaftaran rekening deposito berjangka baru, lakukan pengisian secara lengkap dengan mengisi semua informasi yang dibutuhkan pada form yang disediakan. Selanjutnya, untuk melakukan perubahan atau penghapusan data rekening deposito berjangka, kalian harus melakukan otorisasi data rekening deposito berjangka terlebih dahulu. Kemudian, untuk membuka proteksi terhadap data rekening deposito berjangka yang bersangkutan, dan harus dipastikan bahwa saldo rekening tabungan atas nama nasabah yang bersangkutan sudah bernilai 0. Karena apabila data rekening deposito berjangka yang bersangkutan masih terproteksi, data rekening deposito tersebut tidak dapat dirubah atau dihapus. Terakhir, klik menu tutup untuk menutup aplikasi dan kembali ke menu sebelumnya. Menu yang keempat yang akan dibahas adalah menu akunting. Yang pertama, pencairan deposito. Untuk transaksi pencairan deposito, caranya dengan klik menu akunting pada menu utama, pilih menu jurnal pencairan simpanan berjangka. Dalam menu ini terdapat dua pilihan, yaitu pencairan deposito ke dalam bentuk tunai atau dicairkan ke dalam simpanan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, pilih nama nasabah yang depositonya telah jatuh tempo dan ingin dicairkan dengan mengeklik tombol cari. Setelah itu, isikan nominal penarikan di kolom nominal. Kemudian, masukkan kode marketing yang bertugas saat itu dalam kolom marketing. Masukkan keterangan transaksi untuk memperjelas informasi transaksi ketika dibutuhkan. Kemudian, klik simpan. Yang berikutnya adalah pencairan pembiayaan. Caranya dengan klik akunting pada menu utama dan menu pencairan pembiayaan, sehingga muncul kotak dialog seperti di layar. Dalam menu ini terdapat dua pilihan, yaitu pencairan pembiayaan ke dalam bentuk tunai atau dicairkan ke dalam simpanan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu, cari nomor rekening nasabah yang mengajukan pembiayaan di dalam nomor rekening, nominal, dan margin atau total margin. Setelah itu, isikan nomor rekening, tujuan, dan simpan. Bila mana pencairan deposito dan pembiayaan langsung tunai, maka pilihlah menu pencairan pembiayaan tunai. Berikutnya, jurnal kas keluar. Caranya dengan klik akunting pada menu utama, kemudian pilih menu jurnal kas keluar sehingga muncul tampilan seperti di layar. Pilih perkiraan transaksi yang ingin dijurnal pada kolom perkiraan debit dengan mengeklik ikon cari sehingga muncul kotak seperti di layar. Input nominal pada kolom nominal. Setelah itu, isikan nomor slip yang disesuaikan dengan nomor urut transaksi. Tambahkan pesan untuk memberikan keterangan saat diperlukan. Kemudian simpan dengan klik simpan. Sehingga secara otomatis akan muncul tambahan transaksi pada kolom yang tersedia di bawah menu input. Selanjutnya, jurnal pendapatan.
Caranya dengan klik akunting pada menu utama, kemudian pilih menu jurnal kas masuk. Pilih perkiraan transaksi yang ingin dijurnal pada kolom perkiraan debit dengan mengeklik ikon cari sehingga muncul kotak seperti di layar. Input nominal pada kolom nominal, input nominal pendapatan, masukkan nomor slip yang disesuaikan, kemudian simpan dengan klik simpan. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.